Hai guys, sebelum lanjut, yuk like dulu videonya dan subscribe channel Strike Intel. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Bayangkan, bawah laut biru yang tenang, ada kekuatan senyap yang tak terlihat. Mereka tidak berisik, tidak mencolok, tapi selalu siaga menjaga kedaulatan Indonesia. Itulah kapal selam TNI Angkatan Laut. Mungkin kita sering dengar namanya, tapi tahukah kamu, sekuat apa sebenarnya armada kapal selam kita saat ini? Dan lebih penting lagi, kapal selam masa depan seperti apa yang sedang disiapkan Indonesia. Ikuti terus sampai akhir, karena di sini kita akan bongkar rahasia dan update kapal selam TNI 2025, dari yang sedang beroperasi, sampai monster laut yang sedang dipersiapkan. Armada kapal selam Indonesia tidak banyak, tapi setiap unit punya cerita dan peran yang penting. Sekarang, mari kita kenalan satu persatu. Pertama, KRI Cakra 401. Inilah kapal selam tertua yang masih aktif, buatan Jerman, masuk ke Indonesia tahun 1981. Meski sudah berusia lebih dari 40 tahun, Cakra tetap bisa diandalkan setelah beberapa kali modernisasi. Cakra adalah bagian dari tipe 209-1300 kelas dan terakhir, overhaul besar dilakukan di Korea Selatan tahun 2012. Cakra mempunyai spesifikasi teknis sebagai berikut: panjang 59,5 meter. Bobot 1.390 ton di permukaan, 1.450 ton saat menyelam. Mesin diesel elektrik, 4 mesin diesel MTO, 1 shaft propeller, kecepatan 11 knots di permukaan, 21,5 knots saat menyelam. Kedalaman operasi sekitar 250 meter. Awak kurang lebih 34 orang. Sistem persenjataan memiliki 8 tabung torpedo 533 mm. Bisa meluncurkan torpedo berat tipe SUT Surface and the Underwater Target. Sistem sensor memiliki radar navigasi, sonar pasif dan aktif, cukup untuk deteksi target di jarak menengah. Keunggulan, ukurannya relatif kecil, membuatnya lincah dan lebih sulit terdeteksi di perairan dangkal. Masih efektif untuk operasi pengawasan di Selat Malaka dan Laut Jawa. Meski sudah tua, KRI Cakra masih menjadi bagian penting, terutama sebagai guru besar bagi awak kapal selam muda. Kedua, KRI Nagapasa 403, kapal selam modern pertama. Tahun 2017, Indonesia menerima kapal selam baru dari Korea Selatan, KRI Nagapasa 403. Inilah kapal pertama dari Nagapasa Class, varian modern dari tipe 209-1400. Memiliki spesifikasi teknis antara lain, panjang 61,3 meter, bobot 1.400 ton surface dan 1.600 ton submerged, kecepatan 11 knots di permukaan, dan 21,5 knots menyelam. Jarak jelajah, hingga 11.000 nautical miles pada 10 knots. Endurance, lebih dari 50 hari di laut. Awak, 40 orang. Memiliki persenjataan sebagai berikut: 8 tabung torpedo 533 mm. Torpedo berat Blade Shark dari Italia, mampu meluncurkan rudal anti kapal permukaan dari bawah laut. Memiliki sistem sensor sebagai berikut: Combat Management System, Kongsberg MSI 90 UMK2, sonar, cylindrical array, flank array, dan mine avoidance sonar. ASM Electronic Support Measures, deteksi sinyal musuh. Keunggulan jauh lebih senyap dibanding Cakra, bisa beroperasi di perairan dalam dan lepas pantai. Senjata modern dengan daya hancur besar. KRI Nagapasa banyak beroperasi di laut terbuka, termasuk pengawasan Z di Laut Natuna Utara. Ketiga, KRI Yarda Dedali 404, sang penjaga utara. Setahun setelah Nagapasa, hadir KRI Yarda Dedali 404, masih dari kelas yang sama, spesifikasi teknis dan senjata hampir identik dengan Nagapasa. Keempat, KRI Alugoro 405, kebanggaan anak negeri, dan inilah yang paling membanggakan, KRI Alugoro 405, diresmikan tahun 2019. Alugoro adalah kapal selam pertama yang dirakit di Indonesia. PT PAL berhasil membangun kapal ini lewat transfer teknologi dari Korea Selatan. Mempunyai spesifikasi teknis sama dengan kelas Nagapasa, yaitu panjang 61,3 meter, bobot 1.400 ton, awak 40 orang, endurance 50 hari, kedalaman operasi 500 meter. Memiliki persenjataan dan sensor yaitu 8 tabung torpedo 533 mm, torpedo Blade Shark, Combat Management System MSI 90 UMK2, sonar array lengkap. Keunggulannya antara lain,
menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun kapal selam sendiri, simbol kemandirian industri pertahanan laut. Lebih mudah perawatan karena dibuat lokal. Kalau dibandingkan dengan negara lain, apa sih kelebihan kapal selam kita sekarang? Pertama, pengalaman. Indonesia sudah lebih dari 40 tahun mengoperasikan kapal selam. Kru kita terbiasa dengan misi panjang, patroli senyap, dan latihan tempur. Kedua, teknologi. Nagapasa kelas sudah pakai sistem sonar canggih, torpedo Black Shark, dan sistem manajemen tempur digital. Ketiga, daya jangkau. Kapal selam ini bisa patroli dari barat ke timur Indonesia tanpa perlu singgah berkali-kali. Tapi ada juga keterbatasan. Jumlah kapal selam kita hanya 4. Bandingkan dengan luasnya lautan Indonesia yang 3 kali lipat daratan. Selain itu, kita belum punya kapal selam dengan teknologi IP atau baterai lithium-ion. Artinya, endurance menyelam masih terbatas, dan lawan yang lebih modern bisa punya keunggulan. Lalu bagaimana Indonesia menutup celah itu? Jawabannya ada pada kapal selam masa depan. Pertama, Scorpene Evolved. Kapal selam buatan Prancis yang akan dibangun langsung di Surabaya bersama PT PAL. Ukuran lebih besar, bobot 2000 ton, endurance misi 80 hari, dan bisa menyelam penuh selama 12 hari tanpa muncul. Senjatanya, tidak hanya torpedo, tapi juga rudal anti kapal bahkan rudal jelajah. Yang paling mengagumkan, baterai full lithium-ion, membuatnya jauh lebih senyap dan tahan lama di bawah air. Dengan 2 unit Scorpene baru, kekuatan laut kita akan naik kelas, sejajar dengan negara besar di kawasan. Selain itu, ada proyek lokal, KSOT, kapal selam otonom taktis. Ukurannya lebih kecil, panjang 15 meter, tapi jangan remehkan. KSOT bisa patroli hingga 6 bulan, menyelam sampai 350 meter, dan dilengkapi torpedo. Bedanya, kapal ini tanpa awak, dikendalikan via satelit. Bayangkan, armada KSOT bisa menyebar di seluruh laut Indonesia, jadi mata-mata sekaligus senjata rahasia. Visi besar TNI Angkatan Laut adalah punya 12 kapal selam aktif. Bukan hanya sekadar angka, tapi kebutuhan nyata untuk mengamankan jalur laut internasional yang melewati Indonesia, Selat Malaka, Laut Natuna, hingga Samudera Hindia. Kombinasi kapal selam berawak super canggih dan kapal selam otonom akan menjadikan Indonesia salah satu kekuatan bawah laut terbesar di Asia Tenggara. Kita tidak bisa bicara kapal selam Indonesia tanpa menyebut KRI Nanggala 402. Saudara tua KRI Cakra ini tenggelam pada April 2021 di perairan Bali pada saat latihan torpedo. Dan seluruhnya, 53 prajurit terbaik gugur. Tragedi ini jadi pengingat betapa berat dan berisikonya operasi kapal selam. Sejak itu, TNI Angkatan Laut tinggal mengoperasikan 4 kapal selam aktif saja, Cakra, Nagapasa, Arda Dedali, dan Alugoro. Jadi Sobat Maritim, sekarang kita tahu, armada kapal selam TNI yang ada sekarang, lengkap dengan spesifikasi dan perannya. Tragedi Nanggala yang jadi pengingat betapa beratnya tugas para prajurit, sampai rencana besar menghadirkan Scorpene Evolved dan KSOT di masa depan. Indonesia sedang menuju era baru pertahanan bawah laut. Pertanyaannya, apakah kita siap menjadi kekuatan laut yang benar-benar ditakuti di kawasan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru kekuatan maritim Indonesia.